siang. Jumpa lagi dengan aku, Ani. Pada kesempatan siang hari ini, aku sedang berada di kawasan Kota Lama Semarang ya. Nah, kebetulan ini ada di depannya rumahnya keluarga Tasripin ya. Ini ada soto seger Semarang, kebetulan tadi sudah aku coba di situ dan rasanya khas Semarangan. Nah, lihatnya ada di sini. Jadi ini adalah Jalan Lejen Suprapto ya, dimana salah satu bentuk bangunan ini adalah kawasan yang dilestarikan ya, rumah keluarga Tasripin, Jalan Lejen Suprapto nomor 59 ya. Sekarang dipakai untuk soto seger Semarangan. Jadi yang kita tahu dari ini termasuk bangunan cagar budaya, bentuk bangunannya juga unik guys. Jadi di sini ada tulisan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya nomor 682, saya bacakan ya. 2020 tentang kawasan cagar budaya ya. Rumah tinggal keluarga Tasripin, keluarga Bapak Anta, Jalan Lejen Suprapto nomor 59 Kota Semarang, dan keputusan Wali Kota Semarang nomor 646/1254 tahun 2019. Nomor bangunan cagar budayanya nomor 4 ya. Jadi siapakah Tasripin itu ya, nanti kalau di dalam kita akan buka dan akan kita kulik ya. Siapakah Pak Tasripin ya, dan beliau terkenal sebagai orang yang paling kaya di kota Semarang pada masa itu ya. Nanti akan bercerita tentang siapakah Tasripin. Bahkan rumah ini ya, rumah keluarga Tasripin ini berdekatan dengan Polta Satlantas ya. Ya, ini kantor polisi ya. Ini berdekatan dengan rumah ini. Betapa saat itu beliaunya sangat kaya raya ya. Karena di bangunan di sini adalah bangunan-bangunan cagar budaya yang fungsinya sudah untuk kegiatan perbankan maupun industri ya. Di situ ada General Traktor ya, kemudian juga ada beberapa tempat yang dipakai untuk kegiatan usaha sama seperti ini ya. Ini adalah soto seger Semarangan. Oke, kita akan lanjut tentang siapakah Pak Tasripin itu ya. Jadi rumah ini ya, rumah bertempat tinggal di Lejen Suprapto nomor 59 di Kampung Kulitan Semarang ini peninggalan dari Tasripin ya. Dia adalah saudagar kaya dan tuan tanah di kota Semarang. Pada zamannya dulu dia saudagar kaya dan tuan tanah di kota Semarang pada saat masa kolonial Belanda. Bangunan ini bergaya arsitektur neoklasik ya, dengan deretan dorik dan memiliki halaman depan yang luas ya. Halaman depannya juga luas ya. Kemudian juga menerangkan bahwa Tasripin ya, Tasripin adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak bisnis ya. Bisnisnya banyak ya, antara lain kulit ya. Nah, saya pindah ke dalam soalnya ini salah satu rumah yang dipakai untuk soto seger. Saya dengar ada sotonya dan mantap. Jadi kamu yang lewat kebetulan di sini Jalan Lejen Suprapto bisa mampir ke soto seger Semarang ya. Buka dari jam berapa Mas? Jam Setengah tujuh sampai kalau weekend jam 9, kalau hari kegiatan jam 8. oh ya, jadi di sini buka mulai pagi jam setengah 7 sampai jam 9 malam kalau weekend. Kalau hari biasa jam 8 gitu ya. Ya, jadi kita akan lanjut lagi ya. Siapakah Tasripin itu ya, yang kebetulan tempatnya dipakai untuk jual soto di sini ya.
Jadi dia adalah seorang pengusaha yang memiliki bisnis di bidang kulit, kopra, properti. Di tahun segitu dia memiliki banyak bisnis ya. Dia lahir tahun 1834 dan meninggal pada tahun 1919 ya. Rumah ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Kota Semarang. Lalu tadi nomor 4 ya di surat keputusannya ya. Dan Tasripin itu ternyata ayah dari H.O.S. Cakra-Aminoto, seorang pahlawan nasional ya beliaunya, dan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kita kenal Pak H.O.S. Cakra-Aminoto ya. Tasripin itu ternyata ayahnya beliau gitu ya. Jadi di sini salah satu tempatnya atau rumah tinggalnya, rumah warisannya, dan ingin kita tahu seperti apakah Pak Tasripin itu. Di sini ada fotonya, di sini banyak foto-foto peninggalan zaman dulu guys ya. Foto-foto kenangan lama zaman dulu ya, bisa dilihat ya. Ada bentuk bangunan gereja Belendo, kemudian juga gereja Gedangan gitu ya, terus juga susteran gitu ya. Sekarang mungkin bangunannya masih, tapi sudah di cagar budaya. Ini kita lihat Pak Tasripin seperti apa. Di belakang ini ada fotonya Bapak Tasripin, beliau ayah dari H.O.S. Cakra-Aminoto. Dan ini kita akan keliling ya dengan ini. Di sini banyak foto-foto lama ya, foto-foto lama Kota Semarang yang masih terpampang bagus. Jadi kita punya memori dulu sejak awal berdirinya bangunan ini sebelum seperti sekarang ini. Itu adalah bentuk bangunan-bangunan lama yang sampai sekarang masih dilestarikan dan termasuk cagar budaya. Jadi bentuk bangunan itu dilindungi gitu ya, dan tidak boleh memugar seenaknya atau mengganti bentuknya. Jadi kalau memugar harus sesuai dengan aslinya gitu ya, makanya tetap dipertahankan ya. Jadi di sini foto-foto keluarganya beliau ada juga di sini ya, bayangin aja. Jadi semua yang ada di sini adalah foto-foto zaman lampau yang mengingatkan kita akan seperti apa sih Semarang pada zaman itu, seperti apa sih suasana Semarang pada zaman itu ya. Di sini ada foto ya, bayangin ya, pada tahun itu ternyata tidak disebutkan tahunnya ya. Kan tuh pada naik sepeda gitu ya, mereka jalanan masih lengang gitu ya. Terus juga ada mobil-mobil zaman dulu gitu ya yang masih ada di sini gitu ya. Oh ternyata di sini disebutkan Jalan Haji Agus Salim ya, Jurnatan yaitu tahun 1928. Seperti ini guys ya, Jalan Haji Agus Salim ya. Kemudian juga ini bangunan yang ada di kawasan Kota Lama juga ya. Nanti mungkin kita akan hunting di sana. Jadi di sini dari bawah sampai ke atas itu adalah foto-foto bangunan-bangunan lama yang kita masih bisa melihat dan menyaksikan seperti apa masanya pada zaman itu, dan betapa estetiknya ya, bentuk bangunannya yang sampai sekarang masih kita bisa nikmati, kita bisa lihat gitu ya, kita masih bisa kagumi ya keindahannya ya. Jadi di sini ada mural-mural yang identiknya Kota Semarang ya, seperti foto seger gitu ya. Terus juga ada bangunan kawasan Lawang Sewu, ada pagoda Apollo Peswara juga. Jadi di sini masnya, staffnya ya di sini. Oh, sudah lama kerjanya mas? Sudah berapa tahun?
Oh, 4 tahun. Oh ya. Ini dibuka tahun berapa, Mas? Oh iya ya. Dari awal tahun berapa? Tahun 2018. Oh, aslinya bukan dari sini ya? 2018. Jawa Barat. Oh iya, logatnya kelihatan. Bahkan dari Jawa Barat ke sini ya. Ini kalau kamu lewat di sini ya di Jalan Lejen Suprapto ini dari ujung nomor 4. Karena bangunan tadi disebutin nomor 4 ya. Jadi akan aku bacakan biografinya tentang sejarah Tasripin, pengusaha pribumi Semarang ya. Nanti akan saya bacakan ya. Jadi biar paham, biar tahu. Aku suka tempatnya eksotik ya, zaman neokolonialisme dulu. Jadi heritage ya. Jadi bangunannya dan foto-fotonya itu mengingatkan kita akan sejarah tempo dulu, sejarah masa kolonialisme ya, sejarah di mana saat itu masih perang ya, Indonesia juga belum merdeka. Samping itu juga kita belum lahir tentunya ya. Oke. Akan saya bacakan ya, tadi ada sekelumit sejarah, sejarahnya Bapak Tasripin gitu ya. Jadi sambil duduk ya, jadi sejarah Pak Tasripin gitu ya. Jadi Kampung Kulitan itu merupakan kawasan historik Semarang yang merupakan embrio pertumbuhan kota pada masanya ya. Masanya namanya Kampung Kulitan, yang terletak di gang kecil di Jalan MT Haryono dan dipopulerkan oleh Tasripin. Jadi di sini itu memang ada yang namanya Kampung Kulitan ya, kalau di Semarang ya. Dia terletak di Jalan Jalan MT Haryono, agak masuk gitu ya. Ternyata Kampung Kulitan itu dulu yang mempopulerkan Pak Tasripin, itu salah satu orang terkaya di Kota Semarang ya. Tasripin merupakan keturunan dari utusan kerajaan Mataram bernama Kiai Saridin ya. Jadi usaha pemrosesan kulit yang dikelola Tasripin itu sukses ya, hingga beliau menjadi saudagar kaya raya pada zaman kolonial Belanda ya. Dan pada masanya memang merupakan saudagar yang legendaris dan tuan tanah pribumi yang kaya raya. Yaitu kekayaannya beliau itu ya dibuktikan lewat tanah yang dimilikinya hingga berhektar-hektar luasnya, yang berada di Jalan MT Haryono, Dr. Cipto, Gajah Mada, dan Serondol Bulu Stalan. Bayangin aja. Jadi wilayah di situ, di kota besar itu jalan utama kan. Padahal kita tahu nilai tanah di jalan utama itu mahal sekali ya. Apalagi dia memiliki berhektar-hektar. Jadi keturunannya tidak bakalan keleleran gitu ya. Pada masa kejayaannya, Tasripin menguasai banyak tanah di seluruh kawasan Semarang ya. Dia mendapatkan harta yang melimpah ini berkat pekerjaannya sebagai pengusaha kopra ya, dan juga kapuk dan real estate ya. Selain itu, usaha yang dikenal masyarakat adalah usaha kulitnya. Makanya bisa disebut dengan Kampung Kulitan ya, karena dari kulitnya. Bisnis pekulitan ini mencapai suksesnya di abad ke-19 ya. Dan semakin lama semakin kuat dan menghasilkan pundi-pundi rupiah bagi keluarga Tasripin ya. Jadi pada tahun 1800-an ya, Tasripin membangun musola yang masih kokoh dan berdiri hingga saat ini, yaitu musola itu dikenal sebagai Masjid At-Taqwa ya. Jadi Masjid At-Taqwa ini berada di Jalan MT Haryono. Suatu saat kita akan telusuri jejaknya Masjid At-Taqwa itu, ternyata peninggalan dari Tasripin ya.
jadi bisa untuk pengajian dan mungkin sampai sekarang masih dipelihara kelestariannya ya. Dan pada tahun 1988 itu mulai dipugar, dan kemudian aset masjid yang berupa kentongan, tabuhan gitu ya, masih asli nggak sekarang ya. Jadi mencapai usianya hampir ratusan tahun ya, karena dia sejak tahun 1800-an sampai sekarang 2026. Bayangin aja usianya berapa, lebih tua dari nenek moyang kita ya, nenek kita ya, nenek kita. Jadi tadi cerita tentang Tasripin, bagaimana dia bisa sangat kaya raya dan usaha apa aja yang telah dijalani selama itu. Pada masa itu ada kopra, ada real estate ya. Saat itu sudah mulai untuk real estate. Kemudian dia juga membuat kulit ya. Jadi makanya terkenal dengan nama Kampung Kulitan. Oke guys, Aning Pasar Indonesia menjelaskan tentang sejarah heritage Kota Semarang, keluarga Pak Ripin. Thank you untuk perhatiannya. Jaga selalu kesehatan dan buat hidupmu selalu bahagia. Thank you. Thanks for watching.